dan belum bisa terus daftar karena misalkan Bapak Ibu di Dapodinya terdaftarnya gajinya di atas 3.500.000. Nah itu tidak bisa, karena kalau gajinya di atas 3,5 juta, gaji orang tuanya di atas 3,5 juta yang terdaftar di Dapodi itu tidak bisa diusulkan. Selanjutnya NISN-nya bermasalah, sama itu juga tidak dapat diusulkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang datang di sini itu data yang kami terima dari sekolah. Jadi kami sebelumnya tim Habib Center ini sudah mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di seluruh kota Bandung untuk meminta data PIP-nya, data peserta yang akan diusulkan. Nah, di bulan Mei kemarin, jadi pas bulan Mei itu tahap pengusulan. Di bulan sekarang ini, di bulan Juni ini sudah masuk tahap pencairan seperti itu. Jadi insya Allah sebenarnya yang sudah berkumpul di sini itu yang sudah dipastikan mendapatkan PIP. Nah sekarang tinggal Ibu tahu dulu, Ibu di SK-nya dapatnya nominasi atau SK pemberian seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu biar gak bingung nanti nanya ke sekolah, saya udah dapat atau belum. Nah tinggal cek aja di website kami. Tinggal masukkan NISN anak Ibu, lalu nomor induk keluarga anak Ibu, sampai keluar SK-nya, SK pemberian atau SK nominasi. Sekali lagi SK nominasi, datang ke sekolah, minta surat keterangan, lalu datang ke bank BRI terdekat atau dimanapun untuk mengaktifkan virtual account-nya atau untuk mendapatkan rekening atau ATM-nya. Jadi di sana Bapak Ibu tinggal menunggu saja. Ya, beda dengan SK pemberian yang sudah dapat sebelumnya. Jadi tinggal cek ATM-nya atau Brimo-nya atau ke bank, tinggal ambil saja. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Atau masih bingung enggak? Jadi dalam PIP ini Bapak Ibu akan mendapatkan 2 SK ya. Yang pertama SK pemberian, yang artinya Bapak Ibu sudah pernah dapat PIP, misalkan dari Bu Lydia sebelumnya dari Partai PKS atau Gerindra, tapi tahun sekarang tidak diusulkan lagi oleh mereka. Nah sekarang diusulkan lagi oleh Bapak Habib. Artinya Bapak Ibu akan mendapatkan SK pemberian, yang artinya Bapak Ibu tinggal ke ATM atau ke bank BRI terdekat untuk mengecek. Kalau ada saldonya tinggal ambil. Nah, selanjutnya SK nominasi, yang artinya Bapak Ibu belum pernah dapat sama sekali PIP dan tahun ini diusulkan oleh sekolah dan dinyatakan SK-nya SK nominasi. Berarti Bapak Ibu tinggal datang ke pihak sekolah, minta surat keterangan, lalu setelah itu membawa persyaratan yang lain, misalkan KK, akte dan lain-lainnya untuk ke bank. Untuk apa? Untuk mengaktifkan virtual account BRI-nya. Nah dari situ Bapak Ibu tinggal menunggu 1,5 bulan. Berarti perkiraan di bulan Agustus insya Allah cair. Seperti itu. Nah, lulusannya sendiri kita pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya tanyakan ini mengenai masalah tadi yang menunjukkan dalam praksi Alhamdulillah sendiri tidak ada.
Habib Center dari Pak Habibnya langsung. Mohon maaf Pak Habibnya sekarang lagi masa sidang paripurna di Jakarta. Jadi ke sekolah-sekolahnya Pak Habib mengamanatkan kepada tim-timnya seperti itu Bapak. Ya, terus yang menjadi pertanyaan kami selaku mungkin wakil dari siswa atau dari wali murid orang tua yang menerima IP. Pertama ada bingung juga kalau misalkan ibu-ibu di sini sebelum ngecek langsung di hotel ya. Satu itu. Terus keduanya kok 1,5 bulan menerima, kenapa udah disosialisasikan dari sekarang? Memberikan satu harapan gitu bahwa seolah besok bisa diambil kan gitu. Jadi kalau menurut saya ya artinya bingung juga karena yang mengusulkan ini dari masing-masing fraksi ya, kepentingan gitu kan. Pertama mungkin PKS, terus Gerindra, terus sekarang PKB. Ini masyarakat itu yang jelas-jelas punya kartu PIP. Sebetulnya ini saran dari saya selaku masyarakat, tidak dipersulit seperti yang dibayangkan gitu ya. Jadi yang punya kartu biasanya minta keterangan dari sekolah, nggak bisa langsung. Keinginan kami gitu. Nah ini pertanyaannya kan ada pemberian sama apa tadi nominasi. Nah ini lebih bingung lagi. Jadi masyarakat di sini yang kebetulan sudah menerima mungkin ya sudah merasakan, tapi yang belum menerima nih bingung. Ya harus bagaimana dulu, misalkan atau kartunya syukur-syukur di sini sudah semua pegangnya ya, kartunya sudah punya semua ya. Nah mungkin maksud saya jadi intinya lebih dipermudah gitu kan. Pak Habib sendiri kan selaku wakil dari negara atau pemerintah gitu ya, masyarakat di sini membutuhkan, tapi jangan seolah ya maksudnya ini dibayangkannya ini sulit nih ya masyarakat. Jadi biar simpel gitu. Baik. Ya mungkin gitu dulu ya. Makasih. Baik Bapak Ibu, saya izin jawab. Yang pertama, kami tidak mempersulit. Jadi sebelum 2 bulan sebelum pencairan ini, tim Habib Center itu sudah berkunjung ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Kota Bandung. Nah, kami ini pindah tempat ke tempat ini sampai 300 sekolah. Jadi waktu-waktunya mungkin berkumpulnya pas hari mendekati pencairan. Tapi tidak ada maksud untuk mempersulit, tapi memang dari pemerintahnya, dari Kemendiktinya sedang ada permasalahan. Makanya pencairannya jadi 2 tahap. Yang pertama tanggal 5 Juni kemarin, dan yang kedua tanggal 25 Juni kemarin. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu berkumpul dari sini di sini ini karena datanya yang sudah diberikan sekolah. Nah jadi tidak semua memang, tapi kami dapat datanya dari pihak sekolah. Maka dari pihak sekolah mengusulkan. Nah setelah diusulkan kami daftarkan dan alhamdulillah sudah tahap pencairan hari ini. Makanya kan mungkin Bapak Ibu juga bingung ya, ini saya tuh SK pemberian atau SK nominasi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang dari pemerintahnya sendiri yang memberikan 2 tahap itu, memberikan 2 surat keterangan itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan kembali Bapak Ibu ya, yang sudah mendapatkan PIP sebelumnya, yang sudah diusulkan dari tahun kemarin dapat, dan tahun ini misalnya dari fraksi PKS tidak diusulkan, makanya kami kan minta datanya ke sekolah nih. Dari sekolah, ini diusulkan lagi. Dan makanya Bapak Ibu berkumpul di sini. Ya artinya dipanggil oleh sekolah kan? Ya, artinya Bapak Ibu sudah tinggal ngambil aja gitu sebenarnya. Jadi dari kami menjelaskan, takutnya Bapak Ibu bingung nih kapan nih PIP-nya cair kapan? Kan bingung ya bertanya-tanya. Makanya kami kasih tahu sebenarnya pengumuman ini sudah kami sosialisasikan di media sosial kami. Tapi kan tidak semua Bapak Ibu pegang media sosial seperti itu kan. Kami sudah umumkan di hari-hari sebelumnya, tapi kan mungkin tidak tersebar luaskan karena media sosial kami emang masih kecil. Jadi Bapak Ibu mungkin kan scrollnya yang selama lebih enak video kan, ya daripada untuk mencari informasi, benar nggak?
Tapi kami sudah posting itu di Instagram kami. Bahkan kami sudah share link yang tadi website tadi ke pihak-pihak sekolah untuk di-share kembali kepada Bapak Ibu. Makanya kami datang ke sini untuk menjelaskan kembali, takutnya masih pada bingung seperti itu. Terus selanjutnya kenapa ada SK nominasi? Itu pun dari pemerintah juga sama dibentuk dua tahapan. Jadi yang pemberian SK pemberian mah tinggal ngambil aja gitu, tinggal ngambil gitu, tidak usah ke sekolah lagi karena sudah ada tabungannya, sudah ada ATM-nya. Ya, tetapi yang belum pernah dapat dan sekarang diusulkan dan sekarang dipanggil kembali ke sini, artinya Bapak Ibu sekarang tinggal ngambil aja surat keterangan ke sekolah gitu. Setelah ngambil surat keterangan sekolah, tinggal ke bank aja untuk mengaktifkan. Karena kenapa 1,5 bulan? Karena kan Bapak Ibu baru mengaktifkannya sekarang seperti itu. Jadi kan mungkin dari kita, dari Bank BRI diaktifkan, otomatis Bank BRI ke pemerintah kan, berarti ke pemerintah menunggu karena banyak ya, bukan di kota Bandung saja, tapi seluruh Indonesia. Seperti itu, bukan kami memberi harapan, tetapi kami di sini menjelaskan kembali, takut Bapak Ibu bingung seperti itu Bapak. Hapunten. Kan sebaiknya mungkin pihak Bapak yang mengusulkan, kan datanya udah jelas ada. Nah surat keterangannya kenapa gitu? Dibikin aja gitu, nanti tinggal membagikan daripada mesti ngantri. Katakan gitu, itu lebih simpel sebetulnya. Jadi kalau misalkan data udah ada, data udah jelas misalkan udah ada, kan kata Bapak tadi udah sosialisasi datanya dari sekolah, berarti jelas ada ya. Nah ini yang kira-kira bisa untuk menerima diambil, misalkan oh ini yang udah bisa cair nih diambil, kan hanya dengan keterangan laporan ke BRI kan gitu, ya kan supaya akun PIN-nya gitu diaktifkan kembali. Nah gitu Pak, jadi artinya masyarakat di sini kadang-kadang bingung juga. Pada saat itu pernah ada yang menerima, tapi sampai ke sini nggak pernah gitu. Bahkan tadi bilang bahwa tanggal 5 Juni itu ada pencairan. Nah jadi pencairan yang mana gitu kan? Sementara mungkin yang menerima, tapi yang tidak punya KTP itu banyak yang tidak menerima. Di situ harus dijelaskan. Jadi kenapa yang tadinya menerima akhirnya tidak menerima? Ya tadi mungkin kecek mengenai masalah penghasilan ya. Mungkin misalkan oh ini orang tuanya udah dapat penghasilan sekian, kecek sama pemerintah. Nah, jadi maksud saya begini Pak, intinya ini kebetulan masyarakat di sini ya memang butuh ya, artinya masyarakat yang artinya berkemampuannya di bawah misalkan ya. Nah ini sangat butuh sekali. Nah Pak Habib sendiri di sini selaku wakil masyarakat nih, wakil rakyat. Jadi jangan sampai yang jadi bingung kami. Ini dari Gerindra, dari PKS, terus dari PKB ini kepentingannya apa? Kepentingannya mensosialisasikan untuk mencari suara, dan jadi bingung kan? Atau gimana gitu kan? Ini udah jelas program pemerintah, betul Pak Habib sendiri mewakili pemerintah. Tapi kalau bisa jangan dibawa-bawa itu partainya gitu Pak. Ya gitu ya terkesannya. Izin Bapak menjelaskan Bapak Ibu ya. Jadi gimana ya Bapak Ibu, kami jelaskan kembali bahwasanya PIP ini ada PIP dinas sama PIP usulan ya. Jadi ada PIP yang dikelola oleh dinas dan juga dikelola oleh dewan, yang artinya Bapak Dewan, Bapak Habib ini mendapatkan jatah dari pemerintah untuk disebarkan ke masyarakat. Jadi artinya Bapak Ibu, kami minta ke sekolah ini, kami mengusulkan. Jadi artinya PIP ini PIP usulan dari Bapak Habib. Jadi semua anggota dewan di Jakarta semua itu mendapatkan, seperti Bu Lydia, dari Gerindra semua itu semua dapat jatahnya. Nah,
emang ada pengelolanya gitu, ada dari dinas, ada dibagi-bagi Bu. Nah kebetulan kami dapat jatahnya dari pemerintah melalui Habib Syarif seperti itu. Jadi kami bukan ada kepentingan lain, tapi kami kan ini amanat dari pemerintah, dan apalagi Bapak sebagai anggota Dewan Komisi 10 yang menaungi Kementerian Pendidikan, yang artinya harus mensosialisasikan, ya. Berarti artinya kan harus amanah ini harus sebarkan seperti itu. Jadi tidak ada maksud lain. Jadi kami pure, kami benar-benar kami minta data ke sekolah untuk diusulkan melalui Bapak Habib seperti itu. Jadi tidak ada kepentingan yang lain. Karena kan ini sebagai bentuk dedikasi Bapak. Kalau ini kan sebenarnya bisa aja dikelola oleh Bapak sendiri kan, misalkan seperti itu. Tapi kan tidak seperti itu. Bapak hanya meminta silakan ini disebarluaskan kepada masyarakat di Kota Bandung dan Kota Cimahi karena dapilnya. Dan Bapak tidak memungut biaya sepeser pun, ya. Jadi apabila nanti Bapak Ibu menemukan oknum, ya, yang tiba-tiba minta uang PIP tersebut, silahkan laporkan kepada kami. Karena amanat dari Bapak sendiri tidak boleh tim atau siapapun itu memungut biaya sepeser pun, karena ini amanah seperti itu. Jadi kami tidak mengiming-iming politik atau apa. Jadi kami hanya menyebarluaskan apa yang jadi amanah dari pemerintah yang melalui usulan Habib Syarif. Seperti itu Bapak Ibu. Kapan kan pilih aero, pilih pencarian kurang pernah gitu Bang Inten. Maka pilih air pertama sanes, ini menjadi kendala. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah mewakili kami. ya, Apalagi sudah diusahakan, kami merasa terima kasih sekali. Ya. Tapi mungkin di sini ada yang kelas 6 ya, mau ke SMP ya. ya, Sedangkan data sudah masuk. ya. Sedangkan nanti seumpama minta keterangan TU terus cairnya sebulan setengah, berarti anak itu sudah di SMP. Dari SMP. Kami minta petunjuk, itu keterusannya bagaimana? Oh iya. Oh ya. Kelanjutannya bagaimana? Tapi Bapak sebelumnya udah pernah dapat PIP? Belum pernah. Oh, itu akan menjadi permasalahan sebenarnya. Tapi nanti kita usulkan. Bapak Ibu, jadi yang kelas akhir nanti, yang kelas akhir, Bapak Ibu itu akan menjadi sedikit kendala karena setelah 1,5 bulan kemudian bakal lulus. Nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan di SMP. Jadi kami tidak hanya di sekolah dasar saja. Jadi kami di SD, SMP, dan SMA. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal nanti pas SMP masuk, tinggal nanti ke kami aja, ke Media Habib Center, tinggal konfirmasi bahwasanya kami ingin mengusulkan PIP seperti itu. Jadi kami timnya dibagi 3, ada yang ke sekolah dasar, ada yang ke sekolah menengah, ada yang sekolah menengah atas. Jadi nanti ketika misalkan tahun ini mudah-mudahan rezekinya ya Bapak ya, maksudnya tahun ini tidak menjadi masalah dan misalkan tahun 1 bulan setengah nanti kedepannya cair, itu berarti rezeki Bapak. Tetapi ketika belum, itu memang menjadi kendala di sekolah, menjadi kendala di pemerintah juga karena sudah dinyatakan lulus seperti itu. Jadi nanti Bapak tinggal mengusulkan kembali di sekolah menengah pertamanya seperti itu sih Bapak. Itu yang menjadi kendala. Itu yang memang kendala semua hampir sekolah dasar yang dapat di kelas akhir itu menjadi kendala juga. Mudah-mudahan ada rezekinya tetap cair gitu seperti di tahap 1 mudah-mudahan gitu. Amin. Intinya sih yang di tahap 1 ini bisa sudah diaktifkan insyaallah, tinggal menunggu saja Bapak. Kalau misalkan 1,5 bulan tidak cair tapi udah dapat ATM-nya, PIP-nya, nanti kita tinggal mengusulkan saja di sekolah menengah pertama. Seperti itu. Jadi nanti Bapak tinggal kontak aja ke kita di media Instagram kami, di Media Habib Center, tinggal kontak saja. Seperti itu. Maka Bapak Ibu pilih anak Sanes. Ya. Tanggal 26 Juni.
punya adik kakak. Nah ini kadang-kadang kakaknya cair tapi adiknya tidak cair. Nanti setelah ini menghadap saya, nanti saya catat kembali untuk diusulkan kembali nanti di tahap kedua di bulan Agustus seperti itu ya. Maka yang saya takutnya ada permasalahan yang sama, punya adik kakak tapi kakaknya cair atau adiknya tidak cair gitu ya. Ataupun seperti ini Bapak Ibu punya kakak di SMP atau SMA, nah itu belum mendapatkan PIP, mangga setelah ini menghadap saya catat, nanti saya masukkan kembali, nanti saya bakal jadi usulan nanti di tahap 2 ya. Jadi Bapak Ibu yang sekolah di bawah naungan Kemendikbud atau di bawah Kementerian Pendidikan ya, bukan Kementerian Agama ya, sekali lagi yang nanti masuk MTS atau MA itu dipastikan tidak akan bisa cair PIP-nya karena belum ada dari pemerintahnya ya maksudnya. Jadi ini hanya program dari Kementerian Pendidikan yang artinya sekolahnya dari SMP, SD atau SMA. Jadi yang MTMI, MTS, MA itu dipastikan tidak bisa cair. Seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya takutnya Bapak Ibu punya kakak yang mau kuliah. Nah, yang mau kuliah, mangga setelah ini menghadap saya catat untuk didaftarkan KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang tahun ini lulus dan 2 tahun sebelumnya. Berarti kan 25, 24, 23, berarti maksimal tahun 2023 ini kakaknya masih nganggur, tapi pengen kuliah, ya. Itu insya Allah kami bisa usulkan. Ya, karena kami sampai dari mulai PIP dan KIP itu menjadi program Bapak. Ya, seperti itu. Maka takutnya Bapak Ibu punya kakak yang mau kuliah, yang baru lulus tahun sekarang atau 2 tahun sebelumnya, maka bisa nanti setelah ini menghadap saya untuk saya catat, lalu saya dapat dan nanti diusulkan kembali oleh Bapak. Tapi kuliahnya jurusannya tidak bisa request ya. Jadi jurusannya, kuliahnya nanti ditentukan oleh tim ya Bapak Ibu. Jadi intinya kakaknya tuh tinggal kuliah saja ya. Jadi gratis Bapak Ibu. Justru nanti yang kuliah itu jumlahnya lebih besar. Bulanannya itu 1,2, uang living cost itu 1,2 juta per bulan, dan per semesternya sudah digratiskan. Jadi gitu. Jadi kalau SD itu per semester, SD, SMP, SMA itu per semester, tapi untuk kuliah itu per bulan. Ya, jadi kesempatan nih Bapak Ibu ya. Takutnya punya kakaknya tahun ini mau lulus atau tahun ini sudah lulus, tahun sebelumnya udah lulus juga, tahun 2023 kalau nggak salah, maksimal tahun 2003 kelulusan itu, maka bisa didaftarkan kepada kami, nanti insya Allah diusulkan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, kuliahnya di mana atau jurusannya apa itu tidak bisa request ya. Jadi sudah ditentukan oleh kami. Intinya tinggal kuliah saja. Seperti itu. Maka
Pilih misalnya. Assalamualaikum Pak. Ya, Saya Ibu. mau menanyakan ini yang anak kelas kelas 5 nomor niknya sama isinya keluar sama nominal. Tapi di sini tipenya SK pemberian. Iya. Tapi nomor SK-nya tidak ada. Terus di sini ada kupon keluar, bayar keluar, nomor rekening keluar. Itu bagaimana? Apakah bisa dicairkan atau gimana? Itu tinggal ke pihak bank aja Ibu. Ya. Ibu sebelumnya udah punya kartunya? Udah. Iya, jadi tinggal ke bank aja. Jadi walaupun sini nggak ada nomor SK-nya nggak keluar. Tapi kan itu sudah jenis SK-nya sudah keluar Ibu ya. Itu di situ jenis SK-nya sudah keluar, SK pemberian. SK apa? Tipe SK-nya pemberian. Ya. Jumlah nominal. SK-nya tidak ada. Itu ya itu tinggal langsung aja ke pihak bank. Makasih Pak. Makanya yang di belakang kalau itu takutnya. Bapak mau nanya, kalau yang bacaannya masih mohon maaf gimana? Jadi ini kan kemarin di-share sama ibu guru, yang di-share sama ibu guru ada listnya, namanya, terus lihat SK-nya ada, tapi pas dicek dari yang hadir itu bacaannya masih mohon maaf, udah dijawab Pak, nggak apa-apa, tapi tetap mohon maaf. Ya. Artinya Bapak Ibu sebelumnya ngisi gaji orang tuanya berapa? Nggak ngisi Pak, jadi tahu-tahu udah dapat ada list dari Ya. sekolah, Ya. ya udah kemarin yang list dari sekolah ada namanya. Ya, tapi sekarang harus dicek jadi mohon maaf. Iya mohon maaf gitu kan. Ya. Makanya setelah ini berarti kita diusulkan lagi di tahap 2. Ya soalnya kan Ya. yang ini Pak teman kan ada beberapa juga. Kemarin saya masih mohon maaf. Ya. Kalau yang saya mah barusan cek ada. Oh. Teman masih karena nggak kesini kerja, suruh cek lagi. Ya. Ternyata masih mohon maaf. Oh iya. Maka nanti Ibu ke depannya nanti setelah ini kita catat. Ya. Waalaikumsalam. Sudah setiap kali Bapak itu kan ada yang mohon maaf. Kalau misalnya diceknya tanggal 7 misalnya, itu pemberiannya tanggal 7, aku bawa aja tanggal 7 atau cuma ngecek aja tanggal 7. 7 Juli. Ibu itu jenis SK-nya ya SK pemberian. Iya, saya mah dicek itu tanggal 07 Juli. Oh iya, berarti nanti tinggal sesuai surat di situ aja. Sesuai keterangan itu nanti dicek Tanggal 7. ya tanggal 7 itu nanti tinggal ATM atau keberimonya nanti langsung otomatis transfer dari sekolah dari pihak pemerintah ke ATM masing-masing. Terima kasih. Ya. Maka bila misalnya takutnya belum paham atau tadi seperti tadi ada yang mohon maaf nanti kita catat lagi. Terus ada yang mau kuliah maka tinggal ke depan. Terus ada permasalahan tadi adik kakaknya cair, kakaknya cair tapi adiknya tidak cair maka bisa ke depan kembali. Nanti saya catat kembali. Atau ada pertanyaan lagi maka Bapak Ibu. Kak, tadi kan bilang Bapak nanti kan dapat 2 kali pencairan. Cuman kan yang ini di tahap di akhir ya ada kelasnya ada 2 kan ini. Dan nanti di tahap 2-nya kalau tapi bukan naungan dinas nama Depak sekolah yang selanjutnya. Jadi gimana di tahap keduanya? Apa masih statusnya kelas 6 apa statusnya yang sekolah tujuan? Kalau Bapak Ibu lanjutkannya ke Depak itu sudah dipastikan tidak akan cair lagi. Jadi cairnya di tahap 1 aja. Berarti statusnya sekolah tujuan. Iya. Jadi karena kan kembali lagi Bapak Ibu, jadi ini programnya Kementerian Pendidikan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu melanjutkannya nanti ke MTS atau ke MA,
itu sudah dipastikan tidak akan cair PIP ini karena beda kementerian seperti itu. Jadi tahap satunya aja yang cair sepertinya seperti itu. Ini cuma tahap 1 aja. Ya. Terima kasih. Enggak, takutnya masih ada yang belum paham atau sudah paham semuanya? Ya, kalau sudah paham semuanya, saya aturkan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya dan juga kami menyampaikan salam dari Bapak Salam Syarif. Beliau tidak bisa datang langsung ke sekolah-sekolah karena memang sekarang sedang masanya sidang paripurna. Jadi hanya menitipkan salam kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan uang ini, PIP ini, ya bisa digunakan sebijak mungkin, ya dipergunakan untuk keperluan anak-anak. Jadi ini minimal haknya anak ya Bapak Ibu ya, bukan haknya Bapak Ibu ya, tapi haknya anak untuk beli buku, beli peralatan sekolah, beli tas, beli baju baru, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tadi yang punya kendala biasa apa yun?